kajian hati. Tenangkan Hatimu. Baik, sekarang kita punya bintang tamu nih Aa. Aktris senior kita ada Mbak Ayu Azhari. Assalamualaikum Mbak. Masya Allah. Silakan Mbak Ayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melewati jalan hidup yang berliku-liku, penuh fitnah, gosip dan lain sebagainya. Dalam berumah tangga pun saya gagal bukan 1 kali, 2 kali. Dan saya dapat anak 4 dari pernikahan yang gagal 2. Dan alhamdulillah gak lama Allah kasih saya rezeki jodoh. Dan saya dapat anak 2. Alhamdulillah suami saya sama bidangnya di hiburan, pemusik. Jadi tinggalnya jauh Bu, kerjanya selalu di luar negeri. Tempatnya pindah-pindah gitu ya. Dan membesarkan anak 6 sendirian Bu. Dengan kesibukan pekerjaan saya, juga keterbatasan dan banyak gangguan lah ya, badai-badai yang sudah menerjang dan alhamdulillah sudah berlalu. Alhamdulillah dengan membesarkan anak sendiri itu gak mudah, banyak cobaan dan gangguan. Buat saya musibah terbesar itu kalau anak-anak saya tidak berada pada jalan yang benar. Pertanyaannya bagaimana nih saya sebagai orang tua yang udah membesarkan mereka sendiri dan banyak pengaruh-pengaruh dari sebelah lain, tetangga sebelah, supaya anak-anak ini akur karena kan sifatnya beda-beda. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Nah udah pada mulai gede ini kan banyak pengaruh lain, bagaimana supaya semuanya akur gitu. Dan untuk yang perempuan supaya tidak digoda oleh walid-walid gitu. Sekian Pak Ustadz. Mbak Ayu tidak mudah tentu melewati rumah tangga dengan segala lika-likunya. Kalau boleh sedikit cerita, apa yang harus kami miliki agar setiap lika-liku rumah tangga itu bisa kita lewati dengan penuh kebaikan. Boleh gak Mbak Ayu cerita? Saya satu orangnya tidak jarang sekali menyerah. Saya kejar terus sampai akhir dan berserah kepada Allah. Jadi jodoh pun begitu. Saya gak pernah menyerah untuk memutuskan tidak bersama lagi. Tapi memang keadaan memang tidak bisa lagi. Dan mengingat pesan dari guru-guru, alhamdulillah saya selalu pesan kedua orang tua saya harus dekat dengan alim ulama dan alimah gitu untuk minta nasihat dan doanya. Makanya datang hari ini ke sini walaupun jauh, saya dengan senang hati datang bisa ikut kajian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ibu saya itu selalu mendoakan saya dulunya dan saya yakin sampai sekarang pun kalau saya berdoa ke ibu saya kerasa bahwa doa beliau membuat hidup saya bertahan dan ilmu beliau yang diajarkan ke saya itu yang buat saya bertahan. Saya pernah ingat waktu saya remaja belum menikah, saya pernah menyerah Ustadz. Ada satu produksi yang sangat berat dan saya ada ego gitu. Saya hampir mundur dan menyerah. Ibu saya bukan orang pendidikan tinggi tapi orang yang sangat ahli ibadah mungkin ya, alhamdulillah. Mohon didoakan. Udah almarhumah. Beliau pernah bilang, karena beliau senang berkebun, beliau bilang, udah Mami, saya panggilnya Mami, itu punya pohon di rumah, bunganya bagus, tahu nggak kenapa? Mami selalu pakein pupuk katanya. Pupuk itu bukan hal yang harum, yang menyenangkan, tapi dari kotoran. Kamu lihat sesuatu yang tidak enak, itu bikin pohon itu tumbuh dan punya bunga yang bagus gitu. Jadi saya selalu ingat dan itu pun saya ajarkan kepada anak-anak saya. Dan ada juga cobaan pernah anak saya kena Ustadz di berita heboh gitu ya.
Setelah itu alhamdulillah anak saya nggak pernah menyentuh barang itu lagi. Jadi lebih berhati-hati. Padahal waktu itu anak saya itu baru mendapat pekerjaan dan mau naik gitu. Jadi itu satu pengalaman memang nggak boleh jauh dari orang-orang soleh dan soleha. Bunda, bicara tentang anak yang tadi Mbak Ayu tanyakan kepada kami. Di dalam Al-Quran, anak itu ada 4 posisinya. Jadi ketika anak itu tumbuh dewasa, untuk orang tuanya, anaknya ada 4 posisi. 1, anak itu bisa jadi perhiasan untuk orang tua. Wa mal hayatud dunya al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak jadi perhiasan. Yang kedua, kata Al-Quran, anak itu bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Secapek apapun kita, selelah apapun kita, sesakit apapun hati kita, saat kita melihat anak, seringkali dia adalah alasan untuk kita kembali bersama di rumah tangga. Bahkan dia yang menyemangati kita, betul? Maka anak qurrata a'yun, sehingga diabadikan dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi mohon maaf Mbak Ayu, pemirsa Trans TV, ada yang ketiga dan yang keempat. Kita berlindung sama Allah. Semoga anak-anak kita tidak masuk yang ketiga dan keempat. Yang ketiga kata Quran, anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, anak bisa jadi musuh untuk orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Sesungguhnya hartamu dan anakmu jadi musuh untuk dirimu. Bagaimana caranya agar anak kita jadi perhiasan yang membanggakan dan jadi penyejuk hati yang menenangkan? Setidaknya ada 4 hal yang harus orang tua miliki agar anak tumbuh dalam kebaikan. Yang pertama, solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak orang tua pengen punya anak soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Padahal perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Maka Mbak Ayu, semakin usia bertambah, harus makin dekat sama Allah. Harus makin dekat sama orang-orang yang mencintai Allah. Agar ini jadi pelajaran terbaik, agar anak kita tumbuh dalam kebaikan. Yang kedua, pilihkan pendidikan yang baik untuk anak. Di keluarga harus baik, di sekolah harus baik. Al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang pertama untuk anak. Wal abu ro'isuha. Dan ayah kepala sekolahnya. Maka cari lingkungan yang baik, insya Allah anak akan tumbuh dalam kebaikan. Yang ketiga, arahkan. Kadang kita menemukan anak lebih betah di luar rumah. Karena rumah sudah tak jadi tempat ternyaman untuk dirinya. Belajar berbenah dengan rumah. Rumah bukan hanya tentang bangunan, tapi rumah tentang tempat berteduh dan bertumbuh. Baru yang keempat, ini kunci dari semua kunci. Apa? Doakan. Ibu tahu surat Ali Imran? Ali Imran itu, kalau kita belajar lebih dalam, Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ingat ya, kalau menyebut surat Ali Imran, jangan bilang Al Imran, tapi bilangnya Ali Imran. Kalau Al Imran artinya satu Imran.
Tapi kalau Ali Imran berarti keluarga Imran. Keluarga Imran itu Imrannya baik, istrinya baik, dia punya anak yang baik namanya Maryam. Dari Maryam yang baik punya cucu namanya Isa alaihissalam. Perhatikan, bapak ibunya baik, anaknya baik, cucunya baik. Semua bermula dari doa yang baik. Dan kalau ditanya, doa siapa Ustadz yang membuat kebaikan itu datang? Ternyata doanya istrinya Imran. Maka Mbak Ayu Azhari, doa ibu sangat luar biasa. Doakan terus anak-anak ibu. Semoga apa yang kajian hati hadirkan bisa menyemangati dan menguatkan Mbak Ayu Azhari. Amin ya rabbal alamin. Buat saya ingat apa kata ibu saya, anak itu ibaratnya kayak jari tangannya. Kalau yang satu sakit nih semua tangan sakit gitu. Jadi ya aku harus doa terus insya Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Terus yakin bahwa anak akan berhasil, paling enggak bisa menjadi ya anak yang mendapat ridho Allah, dapat hidayah dan berkah manfaat buat orang banyak gitu. Alhamdulillah karena banyak ibu-ibu yang hadir ya kan, energinya tuh kebersamaan, jadi sesuatu yang rasanya tuh doa kita tuh dikabulkan Allah, hati kita tuh tersentuh. Pada saat mengaminkan doa pun kita menutup mata tuh kita bisa rasakan kekhusyuan semua para hadirin dan kelembutan dan bijaknya Ustadz Hilman.